Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, tadi sore itu saya sudah share video ya, yang judulnya itu tentang masih menjalani cara-cara yang aneh-aneh demi kesembuhan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Namun baru saja share video, tadi baru beres share video itu datang tamu orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian bertanya tentang keadaannya gitu teman-teman. Jadi dia itu merasa bingung ya, merasa bingung dengan keadaan ini gitu teman-teman ya. Jadi bingungnya itu bertanya tentang apakah saya itu sudah sembuh total atau belum gitu teman-teman ya, karena mengingat sekarang sudah bisa beraktivitas, sudah bisa melakukan hal apapun gitu teman-teman ya. Nah, tetapi ada kalanya katanya itu ada merasa tidak nyaman gitu teman-teman ya. Kemudian ada rasa was-was gitu teman-teman ya. Nah, makanya di season kali ini saya akan share video tentang hal tersebut teman-teman ya, biar teman-teman yang sedang mengalami hal seperti itu bisa teringatkan kembali, bisa tercerahkan kembali apakah kalian itu sudah sembuh total atau belum gitu teman-teman, apakah kalian sudah sembuh atau belum. Nah itu teman-teman, jadi di season kali ini saya akan share video mengenai hal tersebut. Nah itu teman-teman ya. Namun seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya, termasuk judul video yang di kali ini itu sudah saya share sebetulnya ya di video-video kemarin, di video-video yang terdahulu. Nah, biar tidak terulang-ulang kembali videonya teman-teman ya, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Nah itu teman-teman ya. Nah, pembukaannya biar tidak panjang lebar, karena tadi di video yang tadi sudah ada pembukaannya gitu teman-teman ya. Langsung saja teman-teman, biar tidak terlalu lama gitu teman-teman ya. Memang ada kalanya ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu merasa bingung ya, merasa bingung dengan keadaan ini gitu teman-teman ya, apakah saya itu sudah sembuh atau belum gitu teman-teman ya. Karena mengingat ketika kalau misalnya dilihat dari aktivitas, misalkan sudah bisa beraktivitas kayak macam bekerja sih sudah bisa, jalan-jalan sudah bisa, bersosialisasi dengan orang lain sudah bisa gitu teman-teman. Jadi katakanlah sudah normal, sudah bisa beraktivitas apapun gitu teman-teman ya. Nah, tetapi ada kalanya mengalami ada rasa tidak nyaman gitu teman-teman ya, ada rasa tidak nyaman, kemudian ada rasa hampa juga gitu teman-teman ya. Kemudian ada rasa ketakutan walaupun sedikit, walaupun culak-colek gitu teman-teman ya. Nah itu kadang membuat bingung ya, apakah kita itu sudah sembuh atau belum gitu teman-teman. Tetapi kalau bisa mengingat pekerjaan saya sudah bisa, tetapi kenapa ini masih bisa culak-colek juga, sensasinya seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah ketika kalian mengalami hal seperti itu teman-teman ya, yang harus kalian lakukan itu adalah menilai gitu teman-teman ya, menelaah, merasakan apakah sensasi medisnya kalian sudah sembuh gitu teman-teman ya, kayak macam begahnya, ulu hatinya terasa sakitnya sudah tidak ada lagi gitu teman-teman ya, perut panasnya sudah tidak ada lagi teman-teman ya. Kalau seandainya sensasi dari medisnya sudah tidak ada teman-teman ya, nah itu berarti kalian sudah sembuh teman-teman ya. Nah itu makanya harus bisa dipahami. Tetapi kalau misalkan Pak, saya itu sekarang sedang merasakan hampa nih ya, bekerja sih bekerja, tetapi kenapa sih saya itu sekarang itu ada masih mengalami ketakutan, culak-colek gitu teman-teman ya. Ingat, kita itu terkenanya itu dua gangguan teman-teman. Yang pertama gangguan medis teman-teman ya, itu yang harus dikhawatirkan. Tetapi kalau misalkan kalian terlalu khawatir juga teman-teman terhadap sensasi medis, sebetulnya kalian itu nggak normal. Kalau seandainya kalian terlalu mengkhawatirkan ke sensasi medis. Kenapa saya katakan tidak normal? Karena untuk sensasi medis dari gangguan asam lambung itu sebetulnya gangguan biasa teman-teman ya, jangan terlalu dikhawatirkan teman-teman ya. Nah yang lebih mengganggu itu ketika kalian mempunyai sensasi dari psikis.
Nah, kalau seandainya kalian sudah sembuh nih medisnya tetapi masih ada rasa tidak nyaman, culak-colek, berarti psikis kalian yang belum normal. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misalnya medisnya sudah membaik, tetapi kalau misalkan ada sensasi sedikit-sedikit culak-colek gitu, dari mulai kayak macam cemas, was-was, sedikit-sedikit ketakutan, sedikit-sedikit gitu teman-teman, ya ada culak-colek, rasa tidak nyaman. Nah, itu berarti dari mental yang belum membaik, teman-teman ya. Kita ada dua gangguan, teman-teman. Yang pertama gangguan medis. Yang keduanya gangguan psikis. Gangguan psikis kita terkena karena ada trauma gitu teman-teman ya. Trauma di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis seperti mau mati. Nah, itu teman-teman, sehingga mempengaruhi ke mental kita teman-teman ya. Mental kita menjadi mental tempe. Nah, itu teman-teman. Dan makanya ketika sekarang teman-teman sudah bisa beraktivitas, kemudian sudah bisa jalan-jalan, bersosialisasi dengan orang lain, tetapi masih ada rasa ketakutan, nah itu tanamkan dalam pikiran kalian, kemudian kalian harus bisa menerimanya, bahwa mental kalian yang belum kembali teman-teman ya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Lawan saja teman-teman ya. Kalau misalnya kalian bekerja nih, sedang bekerja, tiba-tiba ada cemas hadir gitu teman-teman ya. Nah, itu berarti mental kalian yang sedang jadi teman-teman ya. Mental kalian yang mental tempenya itu sedang bereaksi gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Nah, caranya gimana? Ketika bekerja ada cemas datang, kalian duduk tenang, sadari saja bahwa itu ada mental yang sedang terganggu teman-teman ya. Kenapa saya katakan mental sedang terganggu? Karena ketika kalian ada perubahan di badan teman-teman ya, ketika bekerja nih ada rasa lelah, mungkin energinya habis gitu teman-teman ya. Nah, perubahan itu kalian tidak mau sehingga menimbulkan rasa cemas. Nah, itu teman-teman. Nah, berarti mentalnya yang harus dibenahi teman-teman ya. Nah, itu makanya harus bisa menyadari ke sana, harus bisa menerima ke sana gitu teman-teman ya. Karena tadi juga jujur ya, ada teman kita yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Dia datang ke sini baik-baik saja, dan bahkan dia itu sempat bingung juga. Pak, saya itu mempunyai rasa tidak nyaman tadi di rumah ketika datang ke rumah sini, ke rumah Bapak katanya. Sekarang kok tiba-tiba membaik, bahkan bisa ngobrol, tertawa, terbahak-bahak teman-teman. Tetapi dia juga sempat bertanya, apakah saya itu sudah sembuh total atau belum? Nah, itu teman-teman. Nah, makanya saya share video ini hanya untuk mengingatkan teman-teman juga, ketika kalian mengalami hal seperti itu teman-teman ya, yang harus dibenahi itu adalah di mental. Nah, itu teman-teman, ada perubahan suasana di tubuh itu biasa sih sebetulnya ya. Jangankan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, orang yang tidak mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis juga, ketika ada perubahan di tubuh itu merupakan hal yang biasa teman-teman ya. Nah, tetapi perbedaannya buat kalian yang sekarang mentalnya yang sedang belum normal gitu teman-teman ya, perubahan itu sangat terasa sekali. Kenapa sangat terasa sekali? Karena perasaan kalian, kemudian pemikiran kalian gitu teman-teman ya, sedang benar-benar sensitif teman-teman ya. Yang namanya benar-benar sensitif, perubahan sedikit saja itu sangat terasa teman-teman ya. Nah, itu makanya harus bisa memahami ke sana gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian sudah bekerja, sudah bisa beraktivitas, kemudian sudah bisa bersosialisasi dengan orang lain, bahkan kalian itu sudah bisa ngobrol, bercanda dengan orang lain, walaupun ya kadang pulangnya mungkin ada sensasi cemas gitu. Kalian itu sudah sembuh teman-teman, cuman belum sembuh total gitu teman-teman ya. Jadi yang saya katakan sembuh total itu adalah ketika medisnya kalian sudah sembuh, kemudian psikisnya juga sudah sembuh gitu teman-teman ya. Nah, sekarang berarti kalau misalnya medisnya sudah sembuh, kalian tetapi masih merasakan sensasi culak-colek dari psikisnya, nah berarti tinggal di mentalnya saja kalian itu yang belum membaik gitu teman-teman ya. Nah, makanya harus bisa memahami ke sana. Nah, sekarang ketika kalian ingin bertanya juga, Pak, kalau begitu saya medisnya sudah sembuh. Nah, sekarang cara memulihkan psikisnya gimana caranya? Mentalnya yang harus dikuatkan teman-teman. Jadi ketika ada perubahan di tubuh juga kalian tidak akan was-was teman-teman ya. Jadi mentalnya yang harus dibenahi. Ketika ada perubahan kalian cuek-cuek saja. Nah, itu teman-teman ya, karena mentalnya sudah normal gitu teman-teman. Nah, makanya sensitif perasaannya, sensitif pemikirannya itu harus mulai dirubah dari mulai sekarang teman-teman ya. Harus mulai dirubah biar nanti sensitif perasaannya, sensitif pemikirannya itu kembali normal lagi. Jadi ketika ada perubahan juga kita nggak terasa teman-teman ya, karena nggak benar-benar sensitif. Nah, itu teman-teman, itu yang saya lakukan dulu gitu teman-teman ya. Jujur ya, dulu juga sempat saya bingung ya ketika terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Ketika di awal-awal pemulihan, kemudian medisnya sudah sembuh, sudah bisa bekerja lagi gitu teman-teman. Bahkan sudah bisa jalan-jalan ke gunung, ke sawah gitu teman-teman. Bahkan naik gunung itu ya cukup melelahkan, itu sudah bisa teman-teman ya. Nah, tetapi kadang
ada kalanya di aktivitas itu ada sensasi yang culak-colek teman-teman ya, kayak macam ketika lelah ada perasaan nggak nyaman gitu teman-teman ya. Jadi sempat bingung juga. Nah tadi saya tuh jalan-jalan capek saya bilang gitu ya, tapi kok nyaman-nyaman saja. Nah sekarang lagi duduk istirahat gini tiba-tiba ada rasa tidak nyaman, ini kenapa gitu kan ya. Nah padahal itu ada perubahan gitu teman-teman, di perubahan di tubuh, cuman sensitif perasaannya saya itu belum kembali normal gitu teman-teman ya. Kemudian ketika belum kembali normal ya rasa dari lelah capek itu sangat terasa sekali. Kemudian ditambah lagi pemikirannya itu, sensitifnya itu belum normal kembali gitu teman-teman. Jadi ketika merasakan seperti itu ada rasa tidak nyaman, akhirnya pemikirannya selalu kemana-mana. Nah itu teman-teman, makanya ketika mulai memahami ke sana, oh berarti saya ini sudah sembuh total. Ini yang harus dibetulkan itu mentalnya, biar nanti ada perubahan di tubuh itu ya kita itu nggak terasa gitu teman-teman ya. Biar tubuhnya itu tidak terlalu benar-benar sensitif, perasaannya tidak benar-benar sensitif. Nah itu teman-teman, itu yang dilakukan saya waktu dulu gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin mencontoh saya, silakan saja. Ketika kalian sekarang sudah bisa bekerja, kalau dari medisnya sudah tidak terasa, kalau cuman dari was-was saja, tanamkan dalam pikiran kalian ini cuman di mental saja. Nah itu teman-teman, sebetulnya kalian sudah sembuh, cuman belum sembuh total gitu teman-teman ya. Karena kita itu terkena dua gangguan, yang pertama medisnya, yang kedua psikisnya. Berarti tinggal psikisnya saja kan ya yang belum normal gitu teman-teman, yang harus dibenahi dari mulai sekarang gitu teman-teman, biar cepat membaik. Nanti ketika kalian medisnya sudah membaik, kemudian psikisnya sudah membaik, itu teman-teman sudah sembuh. Nah itu baru dikatakan sembuh total. Dan ketika psikis kita itu sudah sembuh total gitu teman-teman ya, hal apapun menyenangkan teman-teman ya. Jadi sensasi culak-colek itu tidak ada. Kemudian ketika ada perubahan di tubuh kita itu, kita juga tidak terasa gitu teman-teman, karena sensitifnya juga sudah mulai normal. Nah itu teman-teman, perbedaannya itu gitu teman-teman ya. Jadi saya katakan tadi juga sama si ibu yang datang ke sini, bahwa si ibu itu sekarang itu sudah sembuh, cuman belum total, karena ada yang harus dibenahi lagi teman-teman ya. Apa yang dibenahinya? Mental dianya teman-teman ya. Jadi tadi ketika cerita itu, iya Pak, saya itu ketika ketika jualan, karena memang dianya jualan ya, ketika jualan itu melayani biasa saja, katanya sambil berdiri gitu. Nah tiba-tiba ketika yang jualan yang belinya itu tidak ada, katanya saya duduk gitu, kemudian nonton HP katanya gitu. Nah tiba-tiba ada rasa tidak nyaman katanya seperti itu. Nah itu sebetulnya ada perubahan suasana tubuh ya. Jadi gula darahnya mungkin sedang turun gitu teman-teman, karena sudah beraktivitas. Nah ketika gula darah turun, sensitif perasaannya sedang benar-benar tinggi gitu, belum normal gitu teman-teman ya. Jadi perubahannya itu terasa. Nah ada kaitannya ke mental, karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, orang yang psikisnya terganggu atau mentalnya terganggu, itu paling tidak mau mengalami perubahan teman-teman ya. Ada perubahan sedikit langsung was-was, timbul secara otomatis. Nah itu teman-teman, salahnya di situ gitu teman-teman. Coba kalau seandainya si ibu itu kalau psikisnya sudah membaik gitu teman-teman, mentalnya sudah tumbuh lagi, itu sensitifnya itu akan pulih lagi, dan ketika ada perubahan gula darah itu ya tidak akan terasa. Nah itu teman-teman, jadi si ibu itu tinggal di mentalnya saja, biar sensitifnya itu tidak terlalu tinggi gitu teman-teman. Semoga saja bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut itu ya bisa mengenalinya juga gitu teman-teman, biar kalian itu tidak bingung ya. Tidak bingung apakah saya itu sudah sembuh atau belum gitu teman-teman ya. Jadi kalau misal medisnya sudah membaik, ya kita juga punya PR tersendiri gitu teman-teman, gimana caranya meningkatkan mental biar sensitifnya itu tidak terlalu besar gitu teman-teman ya. Karena ya jujur ya, kalau misal sensitifnya terlalu besar ya mengganggu juga gitu teman-teman ya. Bekerja sedikit, lelah sedikit, kita was-was, cemas gitu teman-teman ya. Ada beban pikiran sedikit, kitanya mudah kelayangan juga gitu teman-teman ya. Berpikirnya kemana-mana, ketika ada kelayangan tuh, wah ini jangan-jangan mau pingsan, wah ini jangan-jangan mau mati, selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video saya dari tentang pertanyaan, semoga saja bagi teman-teman ada yang mengalaminya gitu teman-teman ya. Kalau seandainya ada yang mengalaminya seputaran tentang kesembuhan, Pak saya itu apakah sudah sembuh atau belum gitu teman-teman, yang mengingat
sekarang itu sudah bisa bekerja, sudah bisa beraktivitas gitu teman-teman ya. Nah, tetapi kadang ada suka ada culak-colek sensasi dari cemas, was-was gitu teman-teman ya. Kalian nggak usah bingung, itu sebetulnya kalian sudah sembuh, cuman baru di medisnya saja. Kalau seandainya dilihat di medisnya itu sudah tidak hadir lagi, kayak macam begahnya sudah tidak hadir lagi, ulu hatinya sudah nyaman lagi gitu teman-teman. Apalagi sudah bisa makan ini itu kalian berarti sudah sembuh sih medisnya gitu teman-teman ya. Nah, tetapi kalau misalnya ada sensasi yang culak-colek dari was-was, gelisah gitu teman-teman ya, nah itu berarti tinggal di psikisnya saja gitu teman-teman ya. Nah, kalau kalian memahami ke sana ya berarti kalian sekarang itu punya tujuan, punya apa ya, punya semangat yang harus dibetulkan itu di psikisnya saja. Dengan cara seperti apa? Belajar masa bodoh saja gitu teman-teman ya. Gimana caranya supaya psikis kita itu tidak terlalu sensitif, perasaan kita itu tidak terlalu sensitif. Caranya gimana? Lakukan terus aktivitas, kemudian tanamkan dalam pikiran kalian bahwa nanti ketika ada yang terjadi itu cuman sensasi psikis saja. Belajar masa bodoh saja biar mental kalian itu tambah hebat, tambah kuat. Nanti ketika mental kalian tambah hebat, tambah kuat, tanpa disadari nanti sensitif perasaannya, sensitif pemikirannya itu akan kembali normal sedikit-sedikit gitu teman-teman. Dan tahu-taunya kita itu menjadi normal layaknya kehidupan yang dulu gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Nah, makanya saya ceritakan kembali, semoga saja itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja itu menjadi pandangan buat kalian. Oh, ternyata saya juga sama gitu teman-teman ya. Berarti saya juga tinggal psikisnya saja Pak, berarti saya juga tinggal mentalnya saja Pak yang harus dibenahi. Nah, itu teman-teman, ketika kalian menyadari tinggal mentalnya saja, berarti kalian punya semangat, harus punya tekad yang kuat. Mental yang harus dibenahi itu caranya kayak gimana. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran kesembuhan kalian, tentang perbedaan kalian sudah sembuh atau belumnya, itu yang saya jelaskan seperti tadi. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah, itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah, itu teman-teman ya. Mohon maaf, video yang tadi belum sempat saya jawab, belum sempat saya respon, karena memang tadi itu begitu beres share video, langsung ada tamu teman kita yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Bukan konsultasi ya. Kalau konsultasi sayanya harus dokter, sayanya harus ahli hipnoterapi, tetapi saya itu hanya orang biasa, sama dengan Anda ya. Saya itu hanya orang biasa yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis selang beberapa tahun, kemudian bisa sembuh total, alhamdulillah, tanpa obat, tanpa herbal, gratis teman-teman ya. Nah, itu jadi tidak mengeluarkan biaya, walaupun di awal-awal itu keluar dulu biaya ya, kita ke dokter dulu gitu teman-teman ya, kemudian coba-coba herbal dulu gitu, pernah saya lakukan gitu teman-teman ya. Nah, tetapi tidak ada perubahan. Nah, semenjak melakukan fokus di 3P-nya, alhamdulillah itu ada perbaikan, walaupun cuma sedikit-sedikit ya. Dalam mingguannya itu cuma sedikit-sedikit, jadi nggak terlalu signifikan ya. Jadi dalam mingguannya itu paling cuma 2%. Karena memang saya tekadnya kuat waktu itu, saya paksakan untuk melakukan metodenya konsisten gitu teman-teman ya. Minggu depannya itu saya dapat lagi 2% lagi perbaikannya gitu teman-teman ya. Nah, tetapi itu alhamdulillah ya, karena ada peningkatan. Dan tahu-taunya ketika saya paksakan terus konsisten gitu teman-teman, tiba-tiba daya tambah untuk kesembuhannya itu semakin bertambah teman-teman, 2%, dan akhirnya tiba-tiba terlupakan aja gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Karena jujur ya, sepengalaman saya itu saya sembuhnya itu dengan terlupakan teman-teman ya. Jadi ketika selain menjaga 3P-nya itu, saya juga selalu mengupayakan gimana caranya agar hati dan pikiran saya itu tetap senang setiap harinya teman-teman, menghindari beban-beban pikiran. Dan tahu-taunya karena senang akhirnya ya sembuh total. Nah, itu teman-teman, ketika sudah sembuh total itu ya bisa menikmati apa yang ada di hadapan gitu teman-teman, entah itu pemandangan, entah itu pekerjaan, entah itu kegiatan, semuanya serba menyenangkan. Nah, itu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang belum membaik, tanamkan dalam pikiran kalian, nanti juga kalian bakalan bersenang-senang. Nah, itu teman-teman ya. Sama nih durasinya 19 menit. Nah, itu teman-teman ya.
Terinya nggak akan panjang lebar karena memang keasikan ngobrol jadi panjang lebar lagi. Saya tinggal videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.